Ia mengeluarkan kantong. Kotoran hewan dihancurkan, dioleskan ke tubuh. Tubuhnya tidak ada bau manusia. Lalu, dengan darahnya, diletakkan di atas mainan HP. Darah terus menetes, menarik zombie di sekitar. Dan, suara aneh keluar. Mereka datang. Ia lari ke dalam hutan. Tapi bukan kabur, lewat jendela, masuk ke dalam rumah cari barang. Ia berada di dua samping mayat. Sadar senjatanya. Sayangnya, sisa 2 peluru di dalam senjata sudah habis. Masuk ke dapur. Tidak ada listrik, isi kulkas semua bau. Di lemari masih ada makanan kaleng. Di saat itu, suara di luar terdengar semakin dekat. Ia bergegas ambil makanan, dan keluar dari jendela. Bergegas lari. Sekumpulan zombie kejar dia, melewati batas kawat. Ia terluka, dan kesakitan. Berlari ke jalan, sudah menyiapkan air di ember. Siram ke tubuhnya. Cukup. Untungnya ia sudah tidak dikejar. Sementara dia aman, ia mengeluarkan jarum, menjahit lukanya. Keterampilan ini, ia diajarin oleh ayahnya. Setengah tahun lalu saat virus menyebar, ayahnya bawa dia, dan anak umur di bawah setahun pergi. Ia mengajarkan cara merawat, pegang senjata. Malam pun tiba, anaknya demam. Ayah ingin cari obat, tapi malam itu, ia tidak kembali. Esok harinya, ia menemukan tubuh ayahnya, berlumuran darah. Di tangannya pegang obat demam. Dari situ, ia hanya bisa merawat anaknya sendiri. Ia pertama kali cari makanan, melihat ada orang di dalam. Ia mendekat dan menembak. Darah terciprat ke tubuhnya, tapi ia tidak sadar. Saat kembali, ia menggendong anaknya yang nangis. Tanpa sengaja darah ditelan oleh anaknya. Hatinya bingung dan ragu, tidak akan ada masalah. Tapi saat ia cek, di perutnya tumbuh sebuah bentol. Ini sudah terinfeksi. Ia tidak tahu harus gimana. Sambil kasih air hangat, sambil minta maaf. Anaknya menangis kesakitan. Ia putus asa, duduk di sebelah anaknya. Dan anaknya terdiam. Ambil obat. Menaruh tetesan darahnya ke dalam, untuk diminum anaknya. Hatinya sakit, dan merasa bersalah. Di saat itu, anaknya mati. Tinggal dirinya sendiri, yang masih hidup. Makanan habis. Ia mengorek pohon, ambil ulat, campur dengan biskuit, sebagai selai. Makan tapi malah muntah. Di kehidupan ini, makanan normal, sangat berharga. Ia kelaparan, keluar mencari makanan. Saat di jalan, melihat sebuah gambaran, mendekatkan senjata. Terlihat jelas, seorang gadis di sana, dengan pria yang sedang terluka. Gadis buka baju pria. Di perutnya tidak ada bentol merah. Bukti tidak terinfeksi. Ia langsung membantu, bawa keduanya balik. Dari cerita gadis itu, pria itu ayah tirinya. Keluarganya yang lain, sudah jadi zombie. Malam itu, pria sadar. Ia berkata tidak akan ganggu. Besok akan pergi. Tapi esok hari hujan turun. Keduanya tetap tinggal. Lewati bersama wanita itu. Dengan pria mulai dekat. Gadis itu merasa, satu-satunya keluarganya diambil. Malam itu, ia melihat ayahnya cari wanita itu. Ia merasa tidak senang. Esok harinya, ia pergi sendiri, membawa sedikit sisa makanan. Di dalam hutan, ia bertemu zombie. Keduanya dengar suara gadis, berlari ke dalam hutan. Di saat itu, pria menghajar zombie, ingin menolong gadis. Tapi ia malah tergigit. Wanita ingin tembak, tapi sadar tidak ada peluru. Tapi ia tetap tolong, kasih senjata ke pria. Pria langsung pukul zombie. Setelah berakhir, tidak tahu perasaan gadis. Wanita tetap membersihkan luka kaki di gadis itu. Zombie sudah mendekati tempat ini, harus segera pergi. Pria menjelaskan ke dia. Akhirnya ia setuju pergi bersama. Ia datang ke makam ayah dan anaknya. Tidak tega pergi. Saat pergi, mereka bawa makanan. Saat itu, pria berhadapan dengan zombie. Ia melukai tangannya. Dioleskan ke seluruh tubuh. Ia sengaja pancing zombie. Aroma darah semakin tercium dari kejauhan. Terdengar suara. Datang sekelompok zombie. Dengan cepat datang. Pria berlari ke arah jalan, dan siram darah di tubuh dengan air. Tapi masih ada bau darah. Zombie tetap mengejar. Pria tidak berani kembali ke tempat tinggal. Jadi lari ke tempat lain. Sisi lain, wanita yang dipenuhi kotoran hewan. Bawa gadis itu. Tunggu zombie pergi, mereka masuk ke rumah ambil makanan. Ia mengambil makanan di dapur. Gadis sedang menatapnya.
baru saja ingin pergi. Ia dihajar. Gadis itu mengikatnya, dan melepas masker. Suara itu bisa menarik perhatian zombie. Gadis itu kabur bawa perlengkapan makanan. Tidak berapa lama, zombie terlihat. Ia berusaha keras melepas ikatan, membuat aroma bau tubuhnya, dan masuk ke dalam kulkas. Bersembunyi. Setelah di luar tenang, ia buka kulkas, pergi keluar. Saat keluar, setelah bunuh, ia pergi. Gadis lari di jalan, lupa membersihkan bau tubuhnya. Saat sampai, ketemu ayah. Zombie mencium bau tubuhnya. Ayah menyembunyikan gadis di dalam mobil, bawa senjata untuk menghajar zombie. Wanita kembali. Pria sudah diserang zombie. Tembakan pertama mati. Tembakan kedua sia-sia. Sekarang tersisa 1 peluru. Pria di depan mobil sudah dikelilingi zombie. Tidak peduli tolong siapa, hanya 1 yang akan mati. Dia harus gimana? Akhirnya, pria yang mati. Wanita bawa gadis pergi. Kenapa ia melepas orang yang dicintainya? Karena ia tahu, di hidup ini, kematian lega, hidup akan lebih menyakitkan. Setelah kehilangan semua keluarganya, ia terbiasa dengan rasa sakit ini. Jadi ia menolong gadis. Tampaknya, jadi hukuman paling menyeram.